Assalamualaikum. Hari ini tanggal 14 November kita dapat undangan dari Bawaslu Kota Blitar untuk acara sosialisasi menjelang Pilkada pemilihan wali kota di 9 Desember 2020. Nah, ini kita bersama teman-teman dari YouTuber Blitar karena ini undangan dari YouTuber Blitar. Ini ada Pak Ketua di belakang, ada emak-emak cantik di sini. Nah, ini masih nunggu karena sebenarnya kita berdelapan. Kemudian surat tugas juga belum datang. Jadi kita menunggu sebelum naik ke atas. Tapi kalau kelamaan, kita naik ke atas duluan aja. Yuk kita naik aja dulu. Kita mengisi daftar absensi dulu, guys. Halo Bunda. Hai juga. Nama channelnya apa Bun? Namanya Lely Edelweiss. Sekaligus juga kepada sekretariat, kami terima kasih karena telah mempersiapkan segalanya dengan maksimal. Mulai dari kemarin, Bismillahirrahmanirrahim, saya buka rapat koordinasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kota Blitar selaku penyelenggara acara sekaligus beserta seluruh jajaran staf dan karyawan. Yang kami hormati para narasumber, yang kami hormati perwakilan komunitas, hadirin undangan peserta sosialisasi yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Pagi ini Bawaslu Kota Blitar menyelenggarakan acara yang tidak hanya penting tapi juga sangat strategis bagi upaya menyukseskan Pilkada Kota Blitar. Tahapan demi tahapan Pilkada telah berjalan. Hari ini Sabtu 14 November 2020. Kalau dihitung mundur itu sudah H-25. Undang-Undang Pemilu khususnya pasal 488 tegas menyebut bahwa masyarakat memiliki kewenangan sekaligus dilindungi untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif. Problemnya adalah bagaimana kemudian kita bisa ikut berpartisipasi, mengetahui caranya, begitu, sekaligus paham hak dan kewajiban serta kemana kita harus mengadu apabila ditemukan pelanggaran. Beberapa riset menyebutkan bahwa pengawasan yang efektif justru berawal dari pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat khususnya yang berbasis komunitas. Maka sekali lagi ini acara yang tidak hanya penting tapi juga strategis menentukan keberhasilan, kelancaran, kesuksesan Pilkada Kota Blitar pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Terhadir bersama kita narasumber yang hebat-hebat. Izinkan saya kembali memperkenalkan yang tengah, yang berbaju hijau dan hitam. Beliau adalah yang terhormat Ibu Eka Rahmawati, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Kemudian di kanan beliau yang berseragam polisi. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya walaupun sebetulnya kalau dibilang saya itu aslinya dari sini juga, rumah saya itu. Jadi kalau saya ke sini sama saja seperti saya pulang. Itu cukup familiar dengan diri dan sekitarnya. Hanya sepertinya saya baru berkesempatan untuk menyapa Ibu Bapak sekalian pada pertemuan kali ini. Karena ini kali kedua saya bergabung dengan kegiatan teman-teman Bawaslu Kota Blitar. Tentu kalau acara semacam ini momen yang sangat penting bagi Bawaslu. Kesempatan semacam ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang, Ketua Bawaslu Kota Blitar, bahwa Bawaslu merasa penting untuk berinvestasi, ya,
melalui tidak hanya kegiatan semacam ini, tapi tadi disampaikan bahwa ada yang namanya kampung pengawasan partisipatif. Nah, saya kemarin mendapat laporan bahwa di Kota Blitar sudah terbentuk 10 kampung pengawasan partisipatif, ya. Jadi 5 kampung awas, 5 lagi adalah kampung anti politik uang. Nah, seluruhnya ini adalah upaya-upaya yang dilakukan Bawaslu untuk bersama-sama dengan masyarakat, gitu ya, untuk menjaga, mengawal kualitas pemilihan, pemilu maupun pemilihan pilkada, supaya demokrasi kita lebih baik dan menghasilkan pemimpin yang baik dan sesuai dengan harapan masyarakat juga. Tentu kualitas demokrasi ini dengan demikian menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya Bawaslu tetapi juga segenap warga bangsa, seluruh komponen masyarakat itu juga bertanggung jawab terhadap kualitas demokrasi, tidak hanya dari segi pelaksanaannya juga, tetapi bagaimana kemudian nanti hasilnya nanti akan sesuai dengan harapan. Jadi ini hanya salah satu. Memang kalau untuk kampung pengawasan partisipatif, ya, ini walaupun sudah terbentuk, tindak lanjutnya tentu tidak cukup hanya dengan ini. Harus prosesnya secara kontinu harus dilakukan. Bagaimana kemudian investasi itu dikelola supaya masyarakat demokrasi itu bisa terbangun. Nah, kita bercita-cita tentu nanti ke depan aktif citizen, jadi warga bangsa yang aktif, yang kemudian juga berkesadaran, ya, kesadaran politik yang turut kemudian mengawal proses demokrasi itu juga terbangun. Jadi saya kira ini adalah latar belakang kenapa Bawaslu juga melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini. Nah, memang kalau di dalam undang-undang tadi sudah disampaikan oleh Mas Diki, ya, di pasal 8, memang penyelenggaraan pilkada dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat. Ya. Nah, secara teknis, ya, di dalam PKPU juga ya, juga bagian dari sosialisasi, ya, pada masyarakat untuk membangun kesadaran politik warga untuk turut secara aktif terlibat di dalam pengawasan, ya, pengawasan setiap tahapan pilkada. Jadi yang sangat tidak baik. Nah, tapi cara-cara ini disinyalir, apalagi kemudian di Bawaslu itu kemudian selalu berhadapan dengan situasi semacam ini. Maupun proses itu kadang-kadang nggak tega sama karena di sana itu apa? Di sana itu kelompok masyarakat yang rentan, yang kemudian yang kebanyakan misalnya yang mungkin kelompok miskin yang dianggap, terutama ini adalah ibu rumah tangga yang dianggap butuh untuk ini. Nah, ini masih di masyarakat masih digunakan sebagai objek untuk objek politik uang, sasaran dari politik uang. Pilgub Jakarta tahun yang sebelumnya itu sebuah riset mengatakan lebih dari 60% sampai 70% untuk ibu rumah tangga itu menjadi sasaran dari politik uang, rentan untuk menjadi sasaran politik uang. Artinya apa? Ini memang ini dilihat sebagai kelompok-kelompok strategis yang nanti bisa menjadi pendulang suara dengan membeli suara dari kelompok-kelompok ini, terutama dari kelompok-kelompok yang dianggap, ya, itu punya potensi kelompok secara statistik itu besar dan punya potensi untuk bisa di raup hubungannya. Mengumpulkan informasi, data, dan mungkin partisipatif itu wajib netral. Wajib netral. Informasi termasuk juga tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh, misalnya atau apa. Ada di sini. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Bapak sekalian. Terima kasih, aplaus yang meriah sekali lagi. Tentunya
bagaimana peran masyarakat nanti di satu pandemi. Ada salah satu kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan protokol kesehatan, tentunya masyarakat bisa menyampaikan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dalam pelaksanaan. Salah satunya mungkin di dalam tahap kampanye. Di sini mungkin tahap kampanye mungkin banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilaksanakan. Di sini kami mohon kerjasamanya seluruh komunitas. Jadi komunitas itu tidak hanya dilaksanakan oleh kalangan dari LSM aja maupun mahasiswa saja, tetapi dari semua komunitas, baik masyarakat serta komunitas untuk turut melaksanakan, membantu, mengawasi pelaksanaan kegiatan ini. Itu yang perlu pengawasan betul, data pemilih, ya. Jangan sampai nanti seperti apa yang disampaikan Ibu Bawaslu Jatim tadi, ada yang gila, ada yang mungkin double, dan lain segalanya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus untuk Bu Endang Setiawati dari Polres Blitar Kota. Terima kasih. Kembang mawar warnani abang dipetik siji karumbang sasa. Pengawasan partisipatif kudu terus berkembang. Ayo dukung Bawaslu dan berkembang luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Endi. Waktunya sama 20 menit. Di Blitar Raya kami biasanya mempromosikan wisata-wisata yang ada di Blitar Raya ini. Begitu. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Youtuber Kota Blitar. Nah, ini bisa menyampaikan nantinya tapi jangan kalau ada pelanggaran langsung diupload di YouTube ya. Nah, ini nanti bikin masalah nanti. Nah, ini juga saya juga yang kena. Masjid Agung Blitar Kota. Terima kasih dari remaja Masjid Agung. Ini dari Rapi. Mas saya dari kali ini KDM saya juga tahu. Dan saya diperkenalkan, Pak Mustamir ini banyak jabatannya. Oke, dari kami dari Asosiasi Usaha Mikro Kota Blitar. terima kasih. Tepuk tangan untuk program rekan-rekan. Nah ini teman-teman JM. Yang terakhir ini dari Pramuka. Oh iya sudah ditebak karena ada Pramuka. Terima kasih. Tanpa kurangi rasa hormat, ini saya lanjutkan materi terkait dengan pengawas partisipatif pada Pilkada Kota Blitar. Sudah selesai. Nah, tadi Mas Gigih menyampaikan apa sih peran Kota Blitar ya dalam pengawasan pemilu kada 2020. Jadi mungkin rekan-rekan juga sudah mengetahui apa sih yang kemudian kita bekerja sama dengan pihak kepolisian dan aparat yang lainnya, termasuk dari relawan kita libatkan dalam pemantauan kegiatan kampanye misalnya. Kalau pihak kampanye pasti akan terlihat Bapak Ibu polisi pasti ada di sana. Jadi termasuk dalam ketertiban dalam melaksanakan protokol kesehatan. Jadi pasti nanti jaraknya berapa, ada sanitizer atau cuci tangan dengan air mengalir dan sebagainya, pasti akan diingatkan. Karena kita sudah memberikan relawan, menempatkan relawan untuk pelaksanaan protokol kesehatan. Karena di masa pandemi COVID-19. Dan lagi dari
Blitar Kabupaten. Ya, Zainal nih. Yang ingin saya tanyakan, mungkin juga saya ingin minta informasi terkait pemasangan APK, alat peraga kampanye. Jadi ini ada kejadian di rumah saya, tepatnya di Jalan Veteran. Jadi di situ ada APK yang terpasang di pohon-pohon, tapi untuk pemasangannya itu menggunakan paku kan, ya. Jadi menggunakan paku. Jadi kalau kami di komunitas yang namanya yang di bidang pencinta lingkungan pasti tidak setuju terkait hal tersebut, karena pastinya merusak pohon ya, merusak. Yang ingin saya tanyakan atau mungkin saya ingin informasi terkait perda Kota Blitar terkait pemasangan ataupun ketika ada pemangku di pohon itu bagaimana di perda Kota Blitar, dan juga terkait di PKPU. Kalau saya dengar katanya di PKPU itu ada larangan terkait pemasangan yang menggunakan paku. Terus nanti kalau untuk pelaporan saya sudah menangkap tadi prosesnya, mungkin kalau memang itu tidak boleh atau dilarang, ini saya juga bisa melaporkan. Untuk prosesnya saya sudah pahami di materi tadi. Ini gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyono dari Komunitas Rapi Kota Blitar, yang tentunya tadi sudah disampaikan dari beberapa narasumber, tentunya terkait dengan pematang pengawasan. Dan yang saya tanyakan di sini adalah bagaimana untuk komunitas ini bisa menjalankan tugas dan kewajibannya untuk membantu penguatan pengawasan kalau tanpa didasari dari SK Pak, atau di istilahnya diberi wewenang. Kalaupun tadi sudah dijelaskan bahwasanya di situ sudah ada undang-undang yang sudah menjelaskan secara gamblang bahwasanya kita diberikan hak untuk melakukan pengawasan itu, tapi bukan secara pribadi, tapi secara komunitas mungkin kami juga perlu kewenangan tersebut untuk bisa menjalankan penguatan pengawasan partisipatif tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pengawasan dalam kampanye sebenarnya, pemasangan APK di tempat ibadah itu jelas tidak boleh, apalagi kampanye di tempat ibadah. Nah, kalau ada yang kampanye yang mengatasnamakan ibadah tapi tidak di tempat ibadah, itu boleh apa tidak? Misalnya di yasinan, tahlil, hiburan dan lain-lain, itu boleh apa tidak? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Sunomen, anggota dari Rapi Kota Blitar. Terima kasih Ibu Ika dan Ibu Linda atas penjelasannya. Banyak tadi teori-teorinya di situ sudah saya tangkap, insya Allah. Oke, apalagi tadi ada tambahan masalah kampung kampung awas Ibu ya. Ya, terima kasih banyak. Pertanyaannya Ibu, saya bangga dengan adanya kampung awas. Pertanyaannya di sini, seberapa berani kampung awas itu mau menangani pelanggaran-pelanggaran yang ada? Pertanyaan saya itu. Satu pertanyaan lagi yang lebih mendasar, ini diperuntukkan untuk Bawaslu tentunya dan juga aparat kepolisian secara umum. Pertanyaannya, seberapa tanggung jawab dari pihak Bawaslu beserta kepolisian seandainya ada laporan dari masyarakat. Tanggung jawab yang saya maksud di sini adalah tidak lanjut itu. Tanggung jawab yang saya maksud di sini sekali lagi tidak lanjut. Jangan sampai nanti laporan dari masyarakat yang sudah dengan sukarela capek mengumpulkan data apa segala macam, tidak adanya tanggung jawab dari pihak Bawaslu dan juga kepolisian untuk menindaklanjuti. Ini
jangan sampai terjadi, Bu. Gitu. Nah, sekali lagi yang saya tanyakan di sini, seberapa besar tanggung jawab dari Bawaslu beserta juga kawan-kawan dari kepolisian untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang ada. Terima kasih banyak, Ibu. Saya senang mendapatkan pertanyaannya, semuanya luar biasa panas. Artinya ini menunjukkan bahwa panjenengan semua peduli, ya, dan pertanyaannya ini bahkan sampai pada level yang sangat teknis. Nah, saya akan coba jawab dari beberapa pertanyaan tadi, mulai dari Pak Seth, Pak Budiono, sampai dengan terakhir Pak dari Lahir, Pak Budiono dan Lahir. Yang pertama tentang APK. APK itu boleh nggak dipasang di pohon? Itu pertanyaannya. Sebenarnya juga kaitannya dengan yang lain. APK itu boleh nggak dipasang di tempat-tempat yang lain? Sebetulnya saya sampaikan begini, APK itu pada dasarnya boleh dipasang dimanapun kecuali tempat yang dilarang. Boleh dipasang dimanapun kecuali. Nah, sekarang apa tempat yang dilarang? Nah, ini di dalam PKPU 11 tahun 2020 itu sudah diatur tempat-tempat yang dilarang. Ya, misalnya tempat yang dilarang itu adalah tempat-tempat ibadah. Ya. Jadi masjid, di gereja dan seterusnya itu tidak boleh, ya, ada APK dari jarak yang kurang dari 10 meter, ya. Kemudian nah misalnya di pondok pesantren, di kantor istiqlal, nah itu sudah termasuk tempat yang dilarang. Kemudian di tempat-tempat yang menjadi sarana publik, ya, itu tidak boleh. Ya. Kemudian di gedung pemerintah, kemudian di fasilitas layanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit itu tidak boleh ditempeli stiker kampanye paslon, tidak boleh. Nah, ini sudah diatur semua di PKPU 11 tahun 2020 tentang kampanye. Ya. Nah, memang terkait dengan di pohon dan lainnya, ini tidak hanya terkait dengan peraturan perundang-undangan yang kaitannya basis pembangunan ini. Sebetulnya Bawaslu di Rakyat Kerja itu juga mengacu kepada peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya perda. Jika ada perda yang mengatur, misalnya perda ketertiban umum, misalnya kalau itu kampanye tidak boleh misalnya dipasang di pohon atau tiang listrik, ya pasti akan ditertibkan oleh Bawaslu. Dari tiga unsur tadi. Pertama, pemilik. Sepanjang panjenengan terdaftar sebagai pemilik, jangan kemudian yang melapor itu yang namanya nggak ada di dalam DPT, ya. Tapi pemilik itu punya hak untuk bisa mengajukan dugaan pelanggaran. Dan yang kedua, peserta pemilihan, dan tiga, pemantau. Nah, pemantau, kalau panjenengan sebagai bagian dari masyarakat yang tidak punya SK, maka panjenengan sebetulnya tetap bisa mengajukan dugaan pelanggaran ini setiap saat tanpa perlu di SK. Tapi pemantau ini bisa di SK, tapi SK-nya itu yang mengeluarkan akreditasi, namanya terakreditasi, karena tidak sembarang pemantau meskipun sudah punya pengalaman memantau lama misalnya, tetapi tidak memiliki akreditasi yang itu didaftarkan kembali, tetap tidak bisa melakukan pengawasan secara melekat di lokasi di dalam setiap tahapan di misalnya lokasi-lokasi yang ditentukan yang diaman. Gitu. Jadi itu semacam nanti di akreditasi ini akan diperbarui secara reguler, gitu ya. Kalau pada pemilu kemarin akreditasi pemantau pemilu itu Bawaslu yang mengeluarkan. Jadi Bawaslu yang melatih, kemudian mengeluarkan akreditasinya, kemudian nanti akan mengatur itu termasuk mengidentifikasi pemantau ini mengawasi di tahap mana, di lokasi mana saja, di wilayah kerjanya mana saja. Karena ada pemantau lokal, ada pemantau regional, ada pemantau nasional, bahkan pemantau internasional yang datang. Nah, itu diatur. Tapi untuk pilkada, ini lain, akreditasinya bukan Bawaslu, tetapi KPU yang mengeluarkan. Jadi tetap harus lembaga, ini tidak bisa perseorangan kalau pemantau. Pemantau itu harus lembaga, ya, dan akreditasinya itu didaftarkan ke KPU
sudah ditentukan, misalnya pengalaman melakukan pemantauan dan sebagainya, termasuk persediaan relawan yang tersebar minimal di beberapa, kalau di pengawasan di tingkat kota misalnya tersebar di beberapa kecamatan misalnya. Kita tahu kemudian jangkauan pengawasannya atau jangkauan pemantauannya akan seperti apa. Dan ada kewajiban dari pemantau ini nanti untuk memberikan laporan. Karena kan jelas nih hasil pemantauannya. Memantau kalau tidak ini pada mana gitu. Termasuk misalnya pemantau internasional pun tidak melakukan pemantauan, wajib mereka untuk menyampaikan salinan dari laporan mereka itu kepada pemerintah Indonesia dan kepada penyelenggara pemilu di yang di tempat di mana mereka terjun. Nah ini kalau tadi yang dimaksud adalah SK ini adalah pemberian otoritas tertentu untuk juga bisa melakukan pengawasan ini, maka saya kira kalau panjenengan misalnya secara organisasi tertarik untuk melakukan pemantauan, monggo nanti silakan diskusi dengan kawan-kawan KPU di tahap yang sekarang ini yang masih memungkinkan untuk misalnya mendaftarkan organisasi untuk menjadi pemantau dengan syarat-syarat yang ditentukan. Gitu. Nah, kalau kaitannya dengan pengawasan di jajaran Bawaslu, saya kira sebetulnya Bawaslu kemarin juga sudah memberikan kesempatan membuka ruang yang seluas-luasnya bagi panjenengan untuk terlibat menjadi jajaran Bawaslu, ya. Karena Bawaslu ini kan satu-satunya lembaga yang memang diberikan mandat oleh undang-undang otoritas untuk melakukan pengawasan melekat di setiap tahapan. Jadi nanti ada yang menangani khusus dari kepolisian itu Satgas Gakumdu, Satgas Penegakan Hukum Terpadu. Ya, jelas semuanya? Ya, monggo. Jadi sama-sama monggo yang depan saya, biar tidak ada pelanggaran, bantu kami untuk melaksanakan pencegahan bagaimana selalu mengingatkan di dalam saat pandemi ini. Tentunya peraturan saat pandemi, ya. Apalagi dalam pelaksanaan kampanye tidak boleh melebihi batas kapasitas menyalahi aturan dalam protokol kesehatan itu yang selalu setiap malam setiap ini kita laksanakan bersama dari tugas-tugas protokol kesehatan dari pemerintahan kota. Demikian yang bisa kami tambahkan di sore yang hari ini terkait dengan pemasangan APK di pohon dengan menggunakan paku. Ketika kita berdiskusi dengan Bawaslu itu memang tidak tentang. Jadi kalau Perda nantinya akan yang menindak adalah Satpol PP. Jadi tindakan yang penertiban itu yang akan adalah Satpol PP sebagai institusi yang melakukan penegakan Perda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kali ini yang pertama, bahwa panjenengan komunitas adalah bagian dari kelompok strategis, mitra strategis Bawaslu untuk bersama-sama menyelenggarakan pengawasan partisipatif yang secara peraturan perundangan mendapatkan perlindungan. Kemudian yang kedua, yang membedakan utamanya pengawas partisipatif dengan pemantau pemilu adalah level kewenangannya. Berbeda, tadi sudah dijelaskan bahwa ada kewajiban-kewajiban juga dijelaskan, diantaranya adalah netral dan tidak mengganggu dari pelaksanaan pemilu. Kemudian ada jaminan tadi dari Gakumdu, dari Polres Kota, juga dari Bawaslu, sepanjang prosedurnya betul memenuhi syarat formal material, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Terakhir, pemasangan APK, kemudian pelaksanaan kampanye, prinsipnya boleh sepanjang tidak menyalahi aturan. Termasuk yang di pohon tadi ada ketegasan secara Perda dilarang, kemudian juga secara aturan PKPU juga tidak diperkenankan. Demikian beberapa kesimpulan benang merah dari sosialisasi kita pada pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas nama Bawaslu ini sekaligus juga mengakhiri forum kita pada siang hari ini. Tuku termos kanggo warga Sego, termos gede berkurang monggo. Sukses no pemilu Desember tanggal 9, pilkada berintegritas tidak tambah boleh. Terima kasih semua. Selanjutnya mohon maaf kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, acara hari sudah selesai dan kita udah bergantian tadi foto bersama dengan narasumber. Sekarang kita mau
foto sendiri dengan komunitas tapi di luar aja, dan sambil kita mau makan di luar sana. Guys, kita keluar dulu. Guys, acara ini sudah selesai, tinggal kita foto bersama sama teman-teman dari YouTuber Blitar. Kita mau foto keluarga dulu, soalnya kita lama. Guys, foto apa ya guys? Oke, ada sih guys, suruh foto kan. Aku foto nasi. Ini nganggo apa? Ora nih kamera nih iki, saya. Guys, kita foto dulu. Ini ditata dulu seperti apa. Oke, yuk kita foto dulu. Oke guys, thanks for watching. Sampai jumpa lagi di vlog aku yang lainnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.